sebenarnya bukan Allah wajib bertanggung jawab. Yang rasional adalah Allah mewajibkan dirinya pada jangka waktu tertentu dan dalam takaran tertentu yang dia tentukan untuk bertanggung jawab. Allah ya berhak bertanggung jawab karena dia pemilik 100% dari segala sesuatu, maka dia berhak. Sebagaimana prinsip adil yang sering saya omongkan, Allah itu wajib adil atau tidak? Tidak wajib adil karena dia tidak terikat apa-apa dan dia tidak utang apa-apa sama siapapun saja. Tapi Allah adil. Maka saya mencoba menemukan loh, adilnya Allah itu bukan karena dia wajib adil, melainkan karena dia cinta sama kita. Kira-kira gitu Mas ya. Terus ini saya bukan menjawab dengan ujung yang bisa Anda pastikan. Saya hanya menjawab untuk menemani Anda berjalan. Jadi tetap saja aku ojo didadekke Gusti Allah, aku ojo didadekke siapapun sing memberi kepastian kepada Anda. Tapi Anda yang penting dibuka ke lawang meneh, sehingga Anda mengembarai Madinatul Ilmi dengan baik. Kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu Anda perhatikan enggak? Coba. Allah itu kan seringkali tafsir-tafsir itu tidak sampai ke detail dari bentuk kalimat. Kalau yang pertama, kalau engkau bersyukur maka aku tambahilah azidannakum, itu kata kerja. La azidannakum, azidu, aku tambah. Ya. Artinya kepastian bahwa kalau kamu bersyukur pasti ditambahi karena ada kata yang bekerja di situ. Tapi kalau wala in kafartum, dia hanya menyebut, Allah hanya menyebut sesungguhnya azabku maha dahsyat. Tapi Allah tidak menyebut barang siapa kufur maka akan aku azab dengan dahsyat. Tidak gitu loh kalimatnya. Pasti ada maksudnya Mas. Jadi sebenarnya Allah itu sebenarnya mendidik saja sama Anda, itu mendidik, ngelek wae ben kowe iki ora kufur. Ning di situ ada ketidakadilan yang menguntungkan manusia. Nek kue bersyukur mesti ditambahi, ning nek kue kufur, ning aku iki ampun lho kowe macam-macam. Ngono tok ning ora kowe tak azab, ora ngono kuwi. Jadi tidaklah u'adzibukum menunda, tapi inna azabi lasyadid. Kalau itu diperhatikan, dan sangat banyak Allah itu kasih retorika seperti itu. Sama dengan ketika tadi saya ngomong atiullah wa atiur rasul, tapi waktu ulul amri nggak pakai atiu, kan gitu. Di situ dia relatif, yang dua sebelumnya mutlak. Itu juga la azidannakum itu mutlak, tapi kalau inna azabi lasyadid sebenarnya bisa ditawar itu. Gitu loh. Ini ojo jurwah nek ngono ora apa-apa kufur lho, ojo ngono kuwi. Tapi maksud saya begitu murahnya Allah, dan itu pasti akan nambah rasa syukur Anda tafsir itu mestinya. Gitu loh. Perkara engko kowe njaluk ditambahi ya delok-delok lah. Nek pancen kecen butuh tambahan tenan ya ora apa-apa. Ya ora rakus ya. Misale kowe pancen butuh tenan tambahan rezeki ben anakmu iso luwih iso luwih tok kaya fasilitas lah ya ora apa-apa to. Ora apa-apa, ora rakus ya. Jadi bersyukur untuk dapat tambahan dari Allah janjane yo logis gitu loh. Cuman rapenak mengono to Dik. Meng rapenak pekewuh gitu ya. Nek iso ya bersyukur menurut kok rasa mergo njaluk tambahan. Ning upama iya ya ora apa-apa. Ning ya kurang mutu lah menurut kok. Artinya itu kan soal derajat. Allah itu sering punya retorika seperti itu, sama dengan kalau engkau dijahati, kamu berhak membalas dengan kejahatan setakaran. Tapi kalau engkau memaafkan, itu lebih mulia di hadapanku. Apik banget apa? Hukumnya jelas, kue berhak. Ning Allah menawari akhlak. Kalau kamu memaafkan, maka engkau akan tinggi derajatmu di hadapanku. Kan gitu. Nah, kue apik banget. Sekarang antara kufur dan syukur itu kan juga kasuistik ya. Kadang-kadang Allah itu kafir apa enggak? Saya ngomong dari ilmu bahasa, Allah kafir enggak? Allah kafir terhadap kezaliman enggak? Allah itu kafir terhadap kezaliman tuh. Nah, aku ngomong ilmu bahasa, ya tak?
Allah itu mengingkari dan melawan kezaliman, betul gak? Jadi Allah itu kafir kepada, kalau mau ngomong ilmu bahasa. Cuman kalau kita ngomong ini muslimun, ini kafirun, ini mutiun, ini kafirun, itu kan kontekstual, dia bukan substansial tok dan esensial, tetapi dia kontekstual. Yang dimaksud kafir adalah orang yang nutupi kebenaran. Aslinya kan nutupi tok. Sopo wae mulai dari cover bed gitu deh. Jadi cover gitu loh. You covering, kamu menyelimuti atau menutupi. Tapi kan konteksnya adalah menutupi kebenaran. Nek bahasa originalnya kan tidak ada kebenarannya, waktunya nutupi. Jadi kafir itu bisa, kafir itu bahkan di Quran ada yang berarti petani. Jadi ada di Quran, saya lupa ayatnya, nanti kita cek, kita buat. Artinya petani. Mergo wong tani iki penggawean nutupi lemah nganggo tanduran. Jadi dia menutupi tanah dengan tanaman, maka dia disebut kafir. Jadi kowe nek dikafiri kowe rasa musuh, pancen aku wong tani ngono wae. Kafir pancen aku wong tani ngono. Bingung kae lho kok tani. Ora mudeng ta, mulane kowe rasa ngonek-ngonekke wong ora mudeng artine kafir yang itu kan. Itu. Jadi tolong juga ilmu bahasa, maka saya sering punya anjuran mbok Islam dipahami lewat epistemologi juga, ilmu lughah, ilmu makna gitu ya. Kafir, jihad, apa meneh, syahid. Misalnya mati syahid, ini kan nek ora dipahami secara kontekstual, nek ora dianalisis kan angel kan mati syahid itu ya. Syahid artinya orang yang menyaksikan. Apa juga? Asyhadu, aku bersaksi, saya syahid pada waktu itu. Jadi mati syahid artinya orang yang mati pada posisi menyaksikan keesaan Allah, kebesaran Allah. Menurut dia, paling tidak distatuskan sebagai orang yang mempersaksikan keesaan dan kebesaran Allah, maka disebut mati syahid. Lucu bisa nih, menurut kok mati kok syahid. Tapi statusnya itu tadi mempersaksikan. Jadi ketika saya mati, tes itu yang ada cuman Allahu Ahad, Allahu Ahad, gitu loh deh. Maka disebut menyaksikan. Ini selama ini kalau kita ngomong mati syahid kan bom bunuh diri, terus perang mati, ngono kata. Padahal ya wong mati ra iso kok ukur. Ora iso diukur. Saiki apa sing layat sing akeh kuwi sing matine luwih apik, apa nek ora ono sing layat ki wonge kurang apik. Saya dulu pernah dimaki di nesoni kiai di Tuban, jajal nek Cak Nun kok sing layat pira. Nek kira-kira sing layat gak akeh ya berarti akeh ngapusine ngono lho. Nek Gus Dur kan sing layat sak Indonesia. Penerbangan kabeh entek, Lion Air, Asia Air, Air Asia entek kabeh untuk melayat Gus Dur. Dan saya jamin saya tidak akan dilayat oleh banyak orang. Dan kalau boleh aku rasa kok layati. Nah itu aku ngelamar ki, cukup anak bojoku karo keluarga butok asline. Ini kan ya itu ngelarang wong layat yang gitu. Nah arep pertandingan aku rame lu ae. Oke-okean. Soalnya gue sih menang Butin Soeharto lu menang, bahkan Kanjeng Nabi sapa wae. Nabi sapa wae tidak bisa melawan Butin dalam soal jumlah layat. Nah, arep ampuh-ampuhan oke-okean kuwi ya. Aku ora melu lah, aku sing kalah mburi dhewe wae lah, aku sing paling hina saja. Jadi saya memilih yang terhina saja, tidak memilih yang berhebat. Nah, aku mending nunggu bulan aku ora tau melu pertandingan tuh. Kon nyalon ke presiden, kok gubernur mesti mau ya aku mesti kalah, aku lo kalah mawon. Soalnya kula mboten purun dilantik sinten-sinten, sing lantik kula kedah sing damel kula. Ngono ta? Perkara sing damel kula mungkin ngutus sinten lah monggo. Mbok sing milih aku kudu sing gawe aku. Nek sing milih aku mung kanca-kancaku urung karuan, kae janjane mung arep tak dadekke dirjen. Sing milih aku. Gitu ya Mas, kira-kira Mas ya. Juga ojo terlalu medenteng kowe, nafsiri ngono-ngono kuwi. Ojo terlalu kejerot. Yo nafsir nih yo santai-santai wae. Santai itu artinya lemes, hatimu lemes, mutmainah.
istiqomahnya itu di sini, mutmainahnya di sini. Ojo kene kaku, hatimu harus selesai. Hati selesai itu artinya ketabrak opo wae, dia tetap pegas, dia tetap memiliki daya yang lentur. Tuh, kalau di kiainya disebut hati yang selesai. Banyak orang yang hatinya tidak selesai, direwel terus, mesu terus. Ini salah ngono salah, begitu opo wae stres. Karena hatinya tidak selesai. Tapi selesai dan fatal bisa tidak berbatas. Kadang-kadang kita sudah cuek, kita sudah skeptis, itu juga tidak baik. Dan itu tidak sama dengan hati yang selesai. Hati yang selesai itu artinya segala sesuatu yang kamu tidak bisa atasi, kamu tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung sih, bisa arti meneng. Itu semua kan sudah milik Allah, bukan milik kita karena kita tidak mampu mengatasinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang tingkat-tingkat permaafan itu saya kira harus diterangkan agak panjang, Mas. Dari Al-Ghaffar, Al-Ghafur, di mana? Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, ya toh, Ar-Rauf, Al-Wadud, itu agak panjang. Jadi nek kowe ngeleki aku aja wis entek jam 3 ngene iki lagi kok eleki. Mending bulan depan kowe nggawe surat nang Mas Zaki, cak nagih bab iki. Nah, saya sehingga sejak tadi sudah mengatur waktunya lah. Nek saiki iki wis sampeyan iki wis gugup aku. Loh, wis intinya gue di ngapura kan. Amin. Perkara ora ya urusan karo Gusti Allah dhewe. Tapi insya Allah orang kaya Anda insya Allah dimaafkan. Apa to kowe salahmu apa to? Kowe gelem kaya ngene iki kowe nyelametke Indonesia. Wis to, mergo ana kowe Allah enggak menghadap Indonesia. Iki aku serius dan saya percaya. Kun fayakun, aku percaya. Percaya. Nek ora ya mesake tenan wong Indonesia iki. Mesake tenan. Wis jebol gosok wis ora karo-karuan. Nah kowe wis ora iso ngatasi. Wong saiki iki aja meneh kok. Saiki macet kowe dadi bisnis kok piye? Jadi jalan tertentu bisa dimacetkan tergantung. Jadi misalnya puncak di Jakarta atau Merak itu berarti ono polisi cepet biro. Sing swasta ngatur-ngatur triliun misalnya, nanti dia langsung dapat 3 triliun langsung untuk bekal 2014. Ngono lho. Itu aja bodoh-bodoh banget iki ning dihapusi iki sembarang iki. Bom buku barang iki yo gaenan. Nek sing Cirebon kuwi mung bocah mesake. Bocah mesake kehilangan orientasi, ora nemokke ustaz sing apik, kasusnya macam-macam. Di Cirebon banyak manipulasi sejak bertahun-tahun yang lalu, mangkel ora ono maknya ning kono. Dadi akhirnya dalane ngono kuwi. Ngebom ya jane ora iso, kuwi mung mercon gede dibungkus kain berisi paku mung ngono. Dadi kuwi mercon koyo nek jaman biyen luwih ampuh merconan jaman biyen. Takon santri-santri kuwi, ono blenggur. Ngerti nek blenggur apa? Blenggur sing nganggo karbit ning jero lemah kae lho. Dadi nek nyumet 3 meter gudike. Mesti der ning dodo ya. Jadi wong nyumet macam iki ya wong pekok. Gawe unen-unen banter ning nyumet nganggo. Lah sing arep lebih to iki. Gua padha wong karo tuku panganan terus cangkeme mingkem terus. Lho piye kowe iki? Nek gawe mercon ki aku ngokke. Dadi sapa wae gawe mercon tak sarankan dinikmati. Dadi nek ana mercon bumbung kae. Sing bumbung kan termasuk yang ya, itu kowe nyedako. Ngono. Dinikmati, ojo terus malah iya. Jadi mercon itu harus dinikmati. Jadi nek mercon bandingan pas cilik lo pakai kuping. Lah ngono kuwi ya. Ono ora dinikmati ngopo? Dinikmati, semua itu dinikmati. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya mau jawab itu tadi, kita harus kembali kepada rumus-rumus jagat ya. Rumus-rumus malaikatan itu. Wis ora iso kowe ngatasi, maka akan ada
inisiatif dari Allah sesuai dengan hukum Allah. Karena tanahmu ini tanah yang sangat disayang oleh Allah. Karena bangsamu ini nenek moyang yang dahsyat, bangsa yang menjadi sumber dari penyebaran seluruh manusia di dunia. Jadi seharusnya yang mimpin ya kalian. Nek saiki ketok pokok-pokok kuwi mergo kuwi men kaya pemain bal-balan ra ono lapangane kok. Begitu kok ono lapangane tenan wasite bener, ya toh kesebelasannya jelas ampuh kowe iki. Nek saiki ora jelas. Bagaimana Anda tahu seorang pemain bermain sepak bola dengan baik kalau tidak di lapangan sepak bola yang benar? Itulah Anda. Anda itu punya kemampuan yang dahsyat. Cuman gak ada lapangannya, gak ada pertandingannya, gak ada wasite. Kan gitu. Kayak Leto dihapusi sinetron gue. Wong sinetron saiki iki mulane Mbak Novia iki ora mungkin main sinetron apa sebabnya lah. Nek main sinetron zaman biyen iki lak inget Mas. Mbak, bisa main Mbak di sinetron A? Oh iya Mas, saya minta skenarionya dulu saya pelajari, terus nanti telepon lagi. Kan ngono toh? Terus dikirim skenario nih, dipelajari, oh A, B, C, D nganti Z ngene. Oke, saya setuju. Baru runding berapa kontraknya, kapan syutingnya, kostumnya bagaimana, sutradaranya siapa. Bahkan pemain berhak menentukan mau disutradari A atau B, berhak menentukan tidak mau kalau sutradaranya itu kan punya hak. Jadi seorang pekerja itu mengerti apa yang dikerjakannya dari A sampai Z, baru kontrak. Aku loh, nah, sekarang enggak deh, yang namanya streaming gitu. Jadi pokoknya kowe di studio coba kostum ini untuk apa, yus pokoknya coba aja. Jadi artis pokoknya datang aja, nanti dia syuting apa dia nggak tahu, dan skenario nya tiap hari berubah. Jadi syaratnya kayak saya bilang Mbak Lesti sama Mbak Dewi bulan yang lalu, syaratnya sinetron pokoknya itu dua telu siji langsung dikeplak, loro ono sing nangis, nomor telu ono sing ngomong dhewe meneng bisa ono suara bulu laundry sesungguhnya, mana kata harus ada 3 itu.